Wah, Oke dok, nah dokter Barlisa mungkin boleh diubah apanya, posisi posisi ininya, laptop apa posisi ya HP-nya ya? HP-nya ya. Ah, soalnya nanti apa layar saya begini lama-lama pegel juga. Iya, Oke, iya, iya. selamat siang dokter Marlisa, bagaimana apa kabar? Ah, kelihatannya ada sedikit. Ah, oke. Oke, sorry, troublemaker, Nggak apa-apa. jaringannya Saya juga trouble. tadi harusnya di rumah tadi karena ada gangguan jaringan, saya pindah ke ini, pindah ke coffee shop milik teman. Oke, ini udah kedengaran suara saya dok, Triko. Loud and clear, sangat Oke, jelas sekali. Nah, di sini oke. ada bergabung beberapa teman-teman kita ya. Nah, yang baru bergabung kembali akan saya sampaikan. Kita di sini selain mendapatkan pengetahuan, kita juga kalau beruntung bisa mendapatkan eh, masker medis ya, satu box. Jadi saya di sini menyiapkan 5 masker medis untuk 5 orang yang beruntung. Nah, bagaimana caranya? Nanti selama IG Live ini kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang paling cepat bisa menjawab dengan benar dengan cara mengetikkan di kolom komentar akan menjadi pemenang. Oke. Nah, sebelum kita mulai berbincang-bincang, kan Dokter Marlisa tadi udah makan belum? Ya, Tapi jawabnya lemas-lemas. udah dok, udah. Oke. Jadi sesuai dengan topik kita kali ini ya, tentang bagaimana kita menstimulasi anak dengan mainan di masa pandemi ini. Nah, karena banyak orang apa ya, atau bahkan mungkin saya sendiri, sorry ya, ada iklan lewat jadi kurang fokus barusan. Eh, Mainan itu yang bisa menstimulasi anak-anak tentu bertingkat ya, misalnya usia mungkin 6 bulan sampai setahun mainannya apa, begitu juga tahun sampai 2 mainan apa ya. Nah, tapi sebelum kita memulai, saya ingin bertanya, sebenarnya apa sih dampak pandemi ini bagi anak-anak? Baik, ya, makasih dokter Iko. Ya, pandemi ini eh, udah cukup 1 tahun ya, udah berulang tahun dia di dunia ini ya. Dan Ya benar. ternyata dalam tahun ini eh, ya nggak cuman kepada orang dewasa, nggak cuman kepada masalah ekonomi dan pendidikan dan semuanya, tapi juga kepada anak-anak. Dampaknya kepada anak-anak tuh bisa ada yang dampak jangka pendek, ada juga yang dampak jangka panjang, ada yang uh, apa yang positif, walaupun banyak juga negatifnya, gitu ya. Benar, Uh, benar. jadi nggak semua negatif sih sebenarnya, tapi ada juga dampak positifnya. Yang dampak positifnya aja lah dulu kita bicarakan ya, biar biar kita berpikirnya positif nih. Dampak positifnya uh, yang paling terasa sebenarnya waktu anak-anak itu untuk berinteraksi dengan orang tua, dengan saudara, dengan keluarga inti, itu jadi lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Karena ya uh, orang tua juga waktunya jadi lebih banyak di rumah. Kalau dulu mungkin pergi pagi, pulangnya sudah malam, gitu ya. Ngelihatnya cuma waktu tidur, gitu ya. Itu yang paling terasa sisi positifnya. Akhirnya interaksi antara orang tua dan anak itu dengan anak itu dengan keluarganya juga jadi lebih tinggi. Ini yang paling susah nih sebenarnya yang dicari, dan ini dampak positif ini walaupun kesannya hanya satu atau sedikit, tapi efeknya itu sebenarnya itu yang paling sangat dibutuhkan. Nah kemudian
eh, dampak jangka pendeknya yang dari sisi negatifnya ya, misalnya dari sisi negatifnya dampak jangka pendeknya itu anak-anak jadi apa bisa juga menjadi apa namanya itu korban ya, karena dia jadi tertular, Ya, benar. jadi dia berpenyakit gitu ya. Dimana kalau dia sudah Ya, benar. jadi penderita ya cukup cukup repot nih, cukup kasihan ya, baik anaknya sendiri juga maupun orang tua dan keluarganya ya, karena kan kita tahu sendiri kalau anak-anak sudah sakit COVID itu ya kadang-kadang dia harus terpisahkan atau dipisahkan dari keluarganya. Kemudian Benar. dampaknya yang lainnya dia juga jadi harus apa namanya sekolah dari rumah ya, karena sekolah dari Ya, rumah interaksinya juga dengan teman-teman jadi berkurang, interaksinya dengan guru juga jadi berkurang. Sekolah dari rumah ini juga punya dampak-dampak yang cukup mengganggu juga bagi anak-anak maupun pada guru ya. Tadinya mereka gampang untuk menerima pelajaran atau bisa lebih bertanya langsung, ini sekarang agak repot karena yang mengajarinya juga harus terbatas kepada orang tua yang mungkin pengetahuan orang tua untuk mendidik atau mengajarkan itu juga masih tidak sebaik daripada guru ya. Ya itu ya benar itu. terasa sekali memang dampak itu, ya kan? Nah kemudian dampak lainnya karena dia di rumah saja, anak-anak di rumah saja, akhirnya aktivitasnya sehari-hari juga jadi berubah, apalagi aktivitas fisiknya itu jadi berubah sekali, ya, rutinitasnya juga jadi berubah, ya, kehidupan pola hidupnya juga jadi berubah, jadi semuanya banyak yang berubah. Dampak yang mungkin jangka pendek dan jangka panjangnya, karena dia di rumah saja, akhirnya dengan kondisi di rumah karena ada faktor yang harus dihindari ya, penyakit ya, anak-anak jadi lebih takut nih, takut dia jadinya dianggapnya takut ketemu orang nanti membawa penyakit ya. Juga karena di rumah aja bisa jadi jenuh, stres, depresi ya. Nah, kemudian dampaknya yang lain juga karena beberapa orang tua ada yang terpaksa harus mendapat apa namanya itu istilahnya dirumahkan ya, karena faktor pekerjaan, nah, otomatis ekonomi dan sosial jadi terganggu, anak-anak juga mungkin saja jadi terlantarkan gitu ya, terlantarkan. Benar. Ya itu deh, ya, ada dampak yang sebenarnya cukup sudah lumayan banyak nih dihadapi oleh anak-anak di negara kita ini. Benar, apalagi kita lihat di media media massa sekarang terjadi peningkatan anak-anak yang berumur hingga 15 tahun dirawat karena kecanduan game dan HP. Sehingga behavior mereka juga sudah tidak terkontrol, suka marah-marah di rumah, segala macam, emosinya meledak-ledak. Ya itu memang kalau saya perhatikan salah satu dampak yang cukup signifikan dan dampak jeleknya ya dari pandemi ini. Iya benar. Nah, karena di rumah dia harus belajar daring, otomatis dia berhadapan di depan elektronik, nah lama-lama jadinya kecanduan ya dengan gadget ya. Itu memang yang kita hadapi saat ini nih. Iya. Nah, oke, kita skip lah ke pertanyaan berikut ya. Oke. Ini kan judulnya tadi stimulasi anak dengan mainan di masa pandemi. Nah, ini hubungannya itu sepertinya bagaimana sebenarnya, Dokter Marlisa? Hubungan apa nih, Dok? Antara mainan dengan anak di bermainnya ini.
di masa pandemi ini kan topik kita kan stimulasi anak dengan mainan di masa pandemi. Nah, hubungan mainan ini dengan si anak tadi kira-kira gimana? Saya masih belum jelas. Oke, jadi mainan ini sebenarnya berhubungannya itu bukan dengan pandeminya ya, tapi mainan itu adalah merupakan salah satu uh, uh, apa ya dibilangnya alat pembantu, alat pendukung untuk menstimulasi anak, di mana kita ketahui bahwa salah satu kebutuhan dasar dari seorang anak itu adalah stimulasi. Kan kebutuhan dasar anak itu sebenarnya ada tiga ya, asuh, asah, dan asih. Asuh itu untuk pemenuhan kebutuhan fisik biomedisnya, asih itu untuk pemenuhan kasih sayang, dan asah itu adalah pemenuhan stimulasinya. Nah, tiga ya kan ya. Stimulasi ini yang juga jangan sampai terlupakan dalam proses apa namanya pemenuhan tumbuh dan kembang seorang anak supaya optimal. Gimana manfaat bermain ini dengan hubungannya dengan stimulasi? Karena dengan bermain ini ternyata itu dapat menstimulasi semua banyak aspek perkembangan dan kecerdasan seorang anak. Dengan dia juga mengoptimalkan pertumbuhan fisik dari seorang anak, di mana dengan bermain juga anak bisa mengembangkan berbagai keterampilan, meningkatkan kreativitas, imajinasi, rasa percaya diri, interaksi sosial, bergaul, kebersamaan, gitu ya. Juga dia belajar untuk bisa apa namanya itu mengontrol dirinya, mengontrol emosinya, mengontrol amarahnya, mengontrol misalnya rasa khawatir, rasa iri, rasa senang, rasa marah, ya, rasa duka. Nah, itu di situ dia sudah mulai mengontrol emosinya dengan cara bermain. Nah, di saat bermain itu juga ada stimulasi seperti apa namanya belajar untuk disiplin, belajar untuk mengikuti aturan. Nah, dengan bermain itu juga anak-anak dapat menyalurkan energi yang tersimpan di dalam tubuhnya gitu loh. Jadi dia penyaluran dia untuk mengeluarkan apa yang dia rasa energi-energi di dalam tubuhnya dengan bermain itu. Jadi sebenarnya bermain ini anak dengan bermain itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, di mana anak itu belajar dengan bermain sambil belajar gitu. Itu jadi timbal balik. Hubungannya erat sekali. Oke, maaf saya potong dokter. Di sini kebetulan ada pemirsa kita yang ingin bertanya. Dari akun Authentic 2. Permainan apa yang cocok untuk anak 5 tahun di masa pandemi ini, Dok? Silakan, Dokter Marlisa. Oke, terima kasih Mama ya. Jadi bermain itu juga ada dua garis besar ya. Ada yang bermain secara aktif, ada yang bermain secara pasif. Bermain secara aktif itu artinya anak itu bisa mengeksplorasi, ya, mengamati lingkungannya, ya. Bisa juga dia dengan cara mengeksplorasi itu bisa dengan seperti gerakan fisik ya, misalnya main bola, lompat tali, naik sepeda, gitu ya, jogging, gitu, misalnya, atau jalan kaki, keliling, kan. Nah, itu juga bisa seperti bermain drama, ya, melakukan sesuatu yang seperti bermain drama dengan saudara-saudara yang di rumah. Nah, ada yang pasif. Nah, bermain pasif itu seperti membaca buku, membaca majalah, menggambar, mewarnai, nah, atau juga mendengarkan dongeng, mendengarkan cerita yang dibacakan oleh orang tua, gitu ya. Atau juga nonton TV atau nonton video yang tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan umur anak. Jadi, nah, apa yang cocok untuk anak di masa pandemi ini untuk 5 tahun ya, sebenarnya dari sini kita bisa
semuanya ini, yang secara aktif maupun yang secara pasif. Yang secara aktif tadi itu ya, sifatnya mengeksplorasi. Kalau udah 5 tahun, mungkin dia sudah bisa seperti apa itu namanya, istilahnya membantu ikut serta membantu orang tua ataupun pengasuhnya dalam melakukan kegiatan sehari-hari di rumah. Misalnya dia ikut nyapu, dia ikut ngelap-ngelap, ya, ikut nyiram bunga, nyapu halaman, misalnya berkebun, atau untuk sama ayahnya bisa ikut nyuci mobil, ada nyuci motor, ya, dan seperti itu nyuci sepeda. Nah, itu sudah merupakan suatu permainan, mainan fisik yang aktif. Nah, eksplorasi yang lain ya seperti itu tadi, lompat tali misalnya, naik sepeda, jogging gitu ya, itu bisa. Kemudian yang kalau secara pasifnya untuk orang yang 5 tahun mungkin bisa kita, anak yang 5 tahun pastinya dia sudah mungkin ya sudah bisa mengerti ya, atau sudah mulai di awal-awal dulu waktu awal-awal masa pandemi dia heran kok saya jadi di rumah aja nih, mungkin dia sudah masuk TK mungkin ya, kok sekarang aku di rumah aja, kenapa aku nggak pergi lagi ke sekolah, kenapa aku nggak ketemu teman-teman lagi, kan pastinya di awal itu dia udah bertanya-tanya nih, dan pastinya dia juga sudah diberitahu sedikit banyaknya bahwa kondisi ini terjadi karena masa pandemi. Nah, mungkin di saat itu kita bisa minta dia untuk istilahnya apa ya, bermain imajinasi. Nah, misalnya imajinasinya, kira-kira nanti kalau udah pandemi ini selesai, kamu tuh mau apa? Gitu misalnya. Rencananya mau apa nih? Gitu. Mau bikin apa planningnya? Ya bisa aja mungkin dia bilang, aku mau sama si teman ini, aku mau apa bikin tenda-tendaan. Kita mau tidur di luar misalnya, gitu ya. Misalnya aku mau nginap di rumah teman misalnya, atau mau itu ke apa, ke taman bermain sana, mau main airan atau apa. Jadi dia berimajinasi kira-kira apa yang mau dia rencanakan kalau masa pandemi udah selesai. Nah, kemudian atau misalnya di masa pandemi ini, kira-kira nanti misalnya nih, kalau kamu sakit, kamu gimana? Misalnya, ya kan? Apa yang kamu lakukan? Gitu. Oh, terus atau misalnya gini, ditanya gini, sekarang kan kalau lagi dalam kondisi pandemi ini, kita kan harus 3M ya. Nah, 3M itu apa? Ya, ada gangguan jaringan sedikit di Dokter Marlista. Ya, mungkin sambil menunggu Dokter Marlista terhubung kembali, saya coba simpulkan ya, mungkin secara global